Tantangan. Qi Gui tampak tenang. Setelah beberapa saat, sekelompok mahasiswa yang berada di sebelah kanan akhirnya tampak bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Dalam tawanya, seseorang bertanya, Qi Gui, kamu belum pernah melihat orang besar, jadi jangan bicara omong kosong, oke? Bisakah akademisi Zhou menjadi seperti kakek tua biasa? Mata aprikot gelap Qi Gui beralih ke orang yang berbicara, dan ekspresinya tampak sedikit bingung, bukankah orang besar juga manusia? Bukankah mereka juga memiliki kepribadian sendiri? Mendengar Qi Gui mengatakan itu, semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala, serta berhenti berbicara. Qian tersenyum lembut, Kak, akademisi Zhou, kulihat dengan mata kepalaku sendiri kemarin, aku juga berbicara kepadanya secara pribadi. Aku tidak mungkin berbohong kepada semua orang, kan? Su Nianyan lebih berterus terang. Dia memandang Qian dan berkata pelan, Qian, apa kau tidak pernah berpikir jika mungkin? Akademisi Zhou bersikap dingin hanya kepadamu saja. Mendengar ucapan Su Nianyan itu, tubuhnya menjadi dingin dalam sekejap. Teman sekelas yang pernah mengejar Qian sebelumnya, tertawa sinis dan ikut berkomentar, lalu menurutmu siapa yang akademisi Zhou tanggapi dengan rasa peduli? Qi Gui. Setelah mengucapkan kata itu, dia tidak bisa menahan tawanya. Mahasiswa lainnya juga ikut tertawa, tidak, kan? Apakah ada yang benar-benar percaya pada omong kosong Qi Gui? Qian hanya menunduk dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Su Nianyan sangat marah, dia takut Qi Gui sedih, sehingga dia ingin mencoba menghiburnya. Tapi, ketika dia menoleh, dia melihat Qi Gui mengistirahatkan dahinya dengan satu tangan dengan malas, mata aprikotnya bimbang, dan dia bergumam dengan kalimat yang tidak terduga, jadi kita begitu abadi ya di dalam hati orang luar. Bahkan seperti tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Su Nianyan kebingungan mendengarnya. Asteris. Setelah kelas usai, Qi Gui menerima pesan WeChat dari Lu Yu. Kak Qi, aku akan pergi ke kota Nan malam ini, kau di mana? Kalau dekat, aku akan menjemputmu. Qi Gui membalas, kota Nan. Balapan rally dengan mobil balap pada umumnya memilih jalanan gunung. Medan kota Nan itu datar, dan tidak ada jalan gunung yang cocok untuk rally sama sekali. Lu Yu dengan cepat mengirimkan pesan lagi, tim temanku melawan tim lain hari ini, dan tim itu memilih kota Nan. Di dalam dunia balap, ada banyak kompetisi kecil pribadi seperti itu, beberapa untuk mempelajari satu sama lain, dan beberapa karena murni taruhan, tetapi pembalap profesional biasanya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Lagi pula, ada peraturan yang jelas di liga profesional bahwa pemain profesional tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pribadi apapun. Sehingga jika ketahuan, mereka mungkin akan menghadapi akhir dari seluruh karir mereka. Qi Gui menyipitkan matanya sedikit, kamu juga berpartisipasi. Mengetahui apa yang Qi Gui khawatirkan, Lu Yu tersenyum, aku tidak berpartisipasi, aku hanya di sini untuk membantu temanku membimbing rookie muda tim mereka, mengatur mobil, dan sebagainya. Qi Gui tidak ingin bertanya lebih lanjut, aku di Nancheng, aku akan mentraktirmu. Dia memilih lokasi restoran dan mengirimkannya ke Lu Yu. Lu Yu membalas, oke. Setelah kelas usai, Qi Gui mengirim pesan teks kepada Fusi memberitahunya bahwa dia ada urusan dan dia tidak akan pulang ke rumah. Karena Qi Gui telah mengambil uangnya, dia harus memenuhi kewajibannya untuk menyiapkan makanan 3 kali sehari, dan dia secara alami harus meminta izin kepada Fusi juga. Fusi tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, tetapi dia mengambil kesempatan untuk mengajukan permintaan, Nona Qi, bisakah aku memilih menu makanan untuk besok? Sebagai kompensasi untuk malam ini. Qi Gui memikirkannya, dan mempertimbangkannya, kalau dibanding dengan uang yang diterimanya, permintaan ini sangat mudah, oke. Di dalam toko Fusi, mata Phoenix Fusi yang sedikit terangkat menatap kata, oke, yang dikirim oleh Qi Gui, dan tersenyum ringan. Sepertinya, Fusi secara bertahap menguasai cara yang benar untuk bergaul dengan Qi San. Qin Sheng keluar dari kamar dengan 2 cangkir teh di tangannya, dan melihat Tuan Fu sedang berbaring di kursi malas, tersenyum menatap ponselnya. Tangannya gemetar, dia hampir saja menumpahkan tehnya. Qin Sheng berusaha menstabilkan pikirannya lagi dan meletakkan teh di atas meja di samping kursi malas Tuan Fu. Setelah hening sejenak, dia berkata, Tuan Fu, besok adalah pertandingan pembukaan rally, apakah Anda ingin pergi? Bab 97 Orang Paling Misterius. Mendengar itu, Fusi meletakkan ponsel di atas meja, ujung jarinya mengambil cangkir teh, dan dia menyesapnya dengan ringan, suaranya begitu anggun, manis, serta sedikit dingin, apa gunanya pertandingan tanpa sang pemburu? Qin Sheng tahu bahwa dia sudah meminta terlalu banyak. Sejak Hunter mengumumkan pengunduran dirinya beberapa tahun yang lalu, Tuan Fu juga berhenti dari dunia balap dan tidak pernah memperhatikan dunia balap lagi. Qin Sheng sangat ingin tahu tentang pemburu. Bagaimanapun, rekor Master Fu di dunia balap bisa dipecahkan oleh orang misterius itu. Namun sejak kejadian itu, keduanya menemui jalan buntu. Hanya saja setiap kali pemburu muncul, dia selalu ditutup dengan sangat rapat sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan apakah itu pria atau wanita, dan dia selalu buru-buru pergi setelah pertandingan, tidak pernah berbicara atau mengobrol dengan siapapun.
Tidak ada yang melihat wajah aslinya hingga dia pensiun. Qin Sheng ingin menggunakan koneksinya untuk mencari tahu, tetapi sebelum dia bisa bertindak, dia dihentikan oleh Tuan Fu. Pukul 7 malam. Di depan restoran di sebuah gang kecil, seorang pria muda yang mengenakan setelan sweater, celana jeans, dan hoodie, dengan tambahan syal yang sedikit menutupi wajahnya bergegas masuk. Hanya ada sedikit pelanggan di toko itu, dan terlihat di sana ada seorang gadis yang duduk di pojokan sambil membolak-balikkan buku menu dengan jari rampingnya. Ketika pemuda itu melihat ke arah gadis itu, dia bergegas menuju kursi di depannya, dan sambil melepas syalnya, dia mengeluh, "Kak Ci, aku sudah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kenapa kau tidak juga menjadi lebih murah hati? Lagi pula, aku juga bintang di dunia balap sekarang. Aku punya penggemar di seluruh dunia, tidak bisakah kita naik level sedikit saja?" Qi Gui menatapnya dengan tenang. Di balik syal itu, terdapat wajah seorang pria tampan yang tidak kalah dengan selebriti dari manapun, dengan alis berbentuk pedang dan mata bintang, potongan rambut yang sangat trendy, kulit kecoklatan yang sangat sehat, bersih dan cerah. Toko yang semula redup tampaknya menjadi sangat cerah dengan kedatangannya. Qi Gui hanya menjawab, "Aku secara pribadi mengundangmu untuk makan malam, bukankah itu cukup naik level?" Lu Yu tersedak, lalu tersenyum, "Benar juga sih." Ketika dia tidak tersenyum, dia hanya terlihat tampan. Tapi, ketika dia tersenyum, mata bintangnya melengkung, dan matanya tampak diwarnai dengan sinar matahari yang indah. Ditambah dengan dua gigi harimau kecil ikonik yang dimilikinya, itu membuatnya terlihat menggemaskan dan tampan. Dia terlihat baik, dan keterampilannya dalam balap berada di peringkat 5 besar dunia. Tidak heran dia mendapatkan begitu banyak penggemar. Lu Yu duduk, dan Qi Gui menyerahkan menu kepadanya. Resto ini adalah resto legendaris berusia seabad yang paling khas di kota Nan. Rasanya otentik, dan kebanyakan orang luar tidak mengetahuinya. Lu Yu tertawa lagi dan segera melihat-lihat menu. Lu Yu hanya sedikit menggerutu saja barusan, dia tahu Kak Ci adalah orang yang sangat serius. Kalau dia menghadapi sesuatu, entah dia tidak akan melakukannya sama sekali, atau dia akan melakukannya tapi dengan usaha yang terbaik. Hanya mereka tamu yang ada di restoran, sehingga hidangan disajikan dengan cepat. Sambil makan, Lu Yu mengobrol dengan Qi Gui tentang perubahan dunia balap dalam beberapa tahun terakhir. Qi Gui mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara. Lu Yu sudah terbiasa, karena dia tahu Qi Gui pasti mendengarkannya. Setelah selesai berbicara, dia menjadi sedikit melankolis. Rekor yang dibuat oleh Mudan, Dewa Kematian, tidak pernah dipecahkan oleh siapapun. Aku tidak bermaksud apa-apa, tapi rekor itu hanya menghancurkan harga diri kami para pembalap profesional. Mendengar kata, Dewa Kematian, tangan Qi Gui berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya sepanjang makan malam, dia tertarik untuk berbicara, bagaimana kabarnya baru-baru ini. Aku tidak tahu. Lu Yu merentangkan tangannya, dia juga pensiun 2 hari setelah kau pensiun, dan kemudian dia tidak pernah muncul lagi. Dia juga pensiun. Qi Gui sedikit terkejut. Iya, Lu Yu sedikit marah, kalian berdua masih saja seperti melecehkan kami setelah kalian berdua pensiun. Itu sangat menyebalkan. Qi Gui pun terdiam. Di seluruh dunia balap, Dewa Kematian, adalah orang yang paling misterius. Meskipun dia tertutup, tapi jika dia cukup berpengaruh seperti kakek Sen dan yang lainnya, Qi Gui bisa dengan mudah mengetahuinya. Tapi, Dewa Kematian, ini. Dia pernah meminta Tuan Sen untuk membantunya menginvestigasi, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah semuanya telah dibersihkan dengan bantuan seseorang. Setelah makan malam, Lu Yu kembali bertanya, Kak Ci, apakah kamu ingin menonton pertandingan temanku? Meskipun itu hanya pertandingan kecil saja. Dia sedikit ragu, tetapi tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Lu Yu lalu membawa Qi Gui ke sebuah bukit di pinggiran Nancheng. Puncak gunung terlihat terang benderang, dan lebih dari selusin mobil balap yang dimodifikasi diparkir di puncak gunung itu. Bab 98 tidak baik untuk berkelahi. Para anak muda, baik laki-laki atau perempuan, semuanya berkumpul untuk membahas bagaimana cara membuat mobil bisa melaju lebih cepat. Suasana yang telah lama hilang ini membuat Qi Gui merasa jadi sedikit bersemangat. Kak Ci, aku harus membantu menyetel mobil balap temanku, kau mau ikut tidak? Lu Yu memakai hudainya lagi, mengikat syalnya dengan erat, dan berusaha menutupi tubuhnya dengan pakaiannya yang tebal. Ada terlalu banyak orang di sini, dan mereka semua adalah penggemar mobil balap. Jika dia tidak menggunakan pakaian seperti itu, dia pasti akan dikenali oleh penggemarnya hanya dalam hitungan menit. Tidak usah, aku mau keliling-keliling saja. Qi Gui bersandar di pagar, merasakan kesejukan angin malam yang bertiup di pipinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Bahkan setelah sekian lama, perasaan kebebasan ini masih terasa begitu mengharukan. Lu Yu tercengang. Gadis di depannya mengangkat kepalanya sedikit, dan angin malam meniup beberapa helai rambut di pipinya, membuat kulitnya terlihat lebih putih dan lebih halus, dan mata almondnya yang indah tampak memantulkan cahaya bulan. Di bawah cahaya rembulan, Qi Gui saat ini tampak seindah peri di malam hari. Lu Yu menggelengkan kepala dan menarik kembali pikiran yang seharusnya tidak dia miliki. Kalau begitu hubungi aku jika kau butuh sesuatu,
aku akan pergi dulu. Ketika Qigui mengikuti Lu Yu naik ke gunung, dia menebak-nebak untuk menemukan jalan mana yang akan digunakan dalam balap rally. Ini adalah jalan pegunungan yang sangat lembut. Jangan membandingkan jalanan ini dengan jalur gunung dari balapan rally resmi, ini adalah kompetisi kecil yang diadakan di China, untuk pertandingan resmi nasional jalur gunung lebih mendebarkan daripada jalanan ini. Qigui memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Tidak jauh dari puncak gunung, terdapat lokasi dengan pemandangan terbaik. Ketika Qigui melewatinya, terlihat di sana ada 3 atau 4 pria berdiri sedang merokok, mengobrol, dan tertawa. Qigui tidak memedulikannya dan lanjut berjalan. Lebih banyak pria dibanding wanita yang menyukai mobil balap. Umumnya, mereka yang mampu bertanding itu memiliki uang, serta kualitas yang bagus. Semua orang di sana saling melihat satu sama lain, dan itu normal, yang terpenting tidak saling mengganggu atau berkomunikasi satu sama lain. Namun, setelah Qigui berjalan mendekat, 2 dari pria itu berhenti merokok, memandang Qigui dari atas hingga ke bawah, dan mengedipkan mata pada 2 teman lainnya. Qigui mengabaikannya dan mencari tempat yang bagus untuk berdiri melihat pemandangan. 2 pria lainnya juga menoleh dan melirik Qigui, lalu mematikan puntung rokok di pagar pembatas di samping jalan gunung, dan berjalan ke arah Qigui sambil tersenyum, "Hei cantik, apa kamu di sini untuk melihat mobil juga?" Qigui hanya menjawab dengan gumaman, Keempat pria itu saling memandang lagi, dan kemudian berkumpul di sekitar Qigui, "Kami juga." "Apakah kamu sendirian?" "Oh, tidak aman bagi seorang gadis untuk mendaki gunung sendirian di malam hari dan datang ke tempat terpencil seperti ini." Qigui melirik mereka ringan dengan ekspresi tenang, "Terima kasih atas perhatian kalian. Namun, kalianlah yang tidak aman." Keempat pria itu tertegun sejenak, dan melihat sekeliling tanpa sadar. Setelah memastikan bahwa Qigui sendirian, mereka tertawa lagi, kata-kata si cantik itu lucu sekali. "Kita semua suka bermain mobil balap. Ayo berteman saja." Salah satu pria mengatakan itu, sambil tangannya mulai meraih bahu Qigui. Qigui menghela nafas dan dengan tulus membujuk, "Hei kalian, tidak baik untuk berkelahi. Jika kalian menang, kalian masuk penjara, dan jika kalah, kalian akan pergi ke rumah sakit." Hahaha, orang-orang itu tertawa setengah mati, tidak percaya bahwa Qigui yang mungil dan berpenampilan ramping akan bertarung. "Ayo, bertarung di tempat lain." Melihat tangan pria itu hendak meraih bahunya, alis Qigui menjadi dingin, dia berbalik sedikit, menghindari tangan pria itu, dan bersiap akan menendangnya. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari tempat yang tidak jauh, "Apa yang kalian lakukan?" Bab 99. Aku tidak pernah melihat yang selema ini. Teriakan keras ini begitu tiba-tiba sehingga beberapa pria tadi tidak dapat bereaksi, dan gerakan mereka berhenti. Mata Qigui sedikit menyipit, melihat seseorang yang tiba-tiba datang itu. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia mengangkat alisnya dengan ringan. Ternyata sosok itu adalah Qi Mingkun. Setelah Qi Mingkun menghentikan gerakan beberapa pria, dia berlari dengan cepat dan berteriak, "Kalian pria besar, menggertak seorang gadis, tidakkah kalian pikir?" Ketika melihat gadis itu adalah Qigui, kata-katanya seketika terhenti. Setelah beberapa lama, Qi Mingkun mengerutkan kening dengan jijik, "Kenapa kau ada di sini?" "Menonton pertandinganlah." Qigui menjawab dengan jujur. Qi Mingkun semakin membenci Qigui yang sepertinya tidak memahami kondisi yang dihadapinya sekarang ini. "Apa kau bodoh? Datang ke tempat seperti ini sendirian di malam hari untuk menonton pertandingan?" Qigui hanya memiringkan kepalanya, tanpa berekspresi, "Apakah kau sedang peduli padaku?" "Aku peduli." Qi Mingkun sepertinya baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal, dia menghela nafas, dan berbalik serta berjalan ke arah berlawanan. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia menyerukan, "Sial." Dan kembali, meraih lengan Qigui lalu berjalan pergi dari sana. "Jangan senang dulu, aku tidak peduli denganmu, tapi aku tidak bisa melihat ada gadis yang diganggu di depanku." Qigui heran, mengapa Qi Mingkun begitu canggung. Mobil Qi Mingkun terparkir tidak jauh dari sana. Selain mobilnya, di sana ada 3 atau 4 mobil lain. Beberapa anak muda berkumpul di sekitar mobil dan bercanda. Ketika mereka melihat Qigui di belakang Qi Mingkun, mereka bersiul, "Tuan muda Qi luar biasa. Sudah membawa adik manis dalam waktu sebentar saja." "Adik manis, kepalamu." Qi Mingkun memarahi dengan kesal dan mengibaskan tangan ke arah Qigui, "Kamu duduklah di kursi penumpang." "Qigui, kau mau apa?" Qi Mingkun mengangkat dagunya dengan dingin, "Bukankah kau suka mobil balap? Aku akan membuatmu untuk bisa benar-benar merasakan sensasi balapan malam ini." Qigui melirik mobil Qi Mingkun yang kondisinya berantakan, serta mobil itu sudah dimodifikasi menjadi semakin berantakan. Melihat itu Qigui merasa jijik. Qi Mingkun memperhatikan mata Qigui, dan urat biru di dahinya langsung membentuk siku, "Kenapa matamu begitu? Apakah kamu tidak puas dengan mobilku yang dimodifikasi dengan hati-hati ini?" Qigui hanya menjawab ringan, "Tidak." Emosi Qigui tersulut malam ini, dan dia juga ingin merasakan kembali sensasi balapan. Qigui segera duduk di kursi penumpang dan memasang sabuk pengamannya. Qi Mingkun juga duduk dan meliriknya,
lalu berkata dengan nada menghina, mobil pembalap itu sangat menakutkan, jangan takut sampai mau ngompol nanti ya. Qigui hanya diam saja. Chi Mingkun juga tidak banyak mengatakan omong kosong, dia langsung menyalakan mobil, langsung drift, dan melaju cepat menuruni gunung. Di sepanjang jalan, Chi Mingkun sengaja menggunakan berbagai teknik drifting untuk menakut-nakuti Qigui. Saat sampai di dasar gunung, wajah Qigui memucat. Saat mobil berhenti, dia segera turun dari mobil dan berlari ke arah pohon untuk muntah. Chi Mingkun menutup pintu mobil dan bersandar di mobilnya, melihat Qigui seperti ini, kelihatan sedikit rasa bersalah melintas di mata Chi Mingkun. Tapi setelah itu, dia mengangkat dagunya dan mencibir, bagaimana? Sekarang kau tahu kan betapa menakutkannya balapan. Ini bukan sesuatu yang bisa kau buat main-main. Qigui mengeluarkan tisu dari tasnya, menyeka mulutnya, dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengemudikan mobil dengan sangat buruk. Modifikasi dan tuning mobil ini bahkan lebih sulit untuk digambarkan. Melihatnya seperti ini, Chi Mingkun mengerucutkan bibirnya, berbalik dan mengeluarkan sebotol air dari dalam mobil dan menyerahkannya kepada Qigui. Jika kamu takut, pulanglah, sebentar lagi aku akan antarkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara arogan terdengar, Iyo, saat temanku mengadu padaku, aku pikir siapa orang yang berani ikut campur urusanku, ternyata kau rupanya. Bab 100 Oke, ayo kita bertanding. Mendengar suara ini, wajah Chi Mingkun menggelap. Dia tidak berbalik dan mengabaikan pria itu. Qigui melirik ringan, dan melihat seorang pria muda dalam setelan hip-hop dengan hampir belasan orang berdiri di belakangnya. Di belakang mereka, juga ada belasan mobil berbaris menghalangi jalan, jelas itu untuk menghalangi Chi Mingkun. Di antara mereka, Qigui mengenali ada 4 orang yang melecehkannya tadi. Chi Mingkun tidak berbicara, dan pemuda itu berjalan dengan arogan dan mengejek, Chi Mingkun, apakah kamu tidak cukup dengan kehilangan logo timmu? Chi Mingkun tiba-tiba berbalik dan matanya melotot tajam pada orang yang barusan berbicara, Zhang Ziyi, jangan berpuas diri, aku akan mengambil kembali logo mobil tim kami cepat atau lambat. Bagi sebuah tim, logo mobil adalah simbol martabat dan harga diri, sangat disayangkan dalam dunia balap kalau sampai logo mobil hilang ke tangan orang lain. Haha, mengambil kembali. Zhang Ziyi tertawa lagi, bagaimana? Dengan sampah-sampah di timmu yang bahkan belum pernah berlatih drifting. Belasan orang di belakangnya juga ikut tertawa. Chi Mingkun mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya memerah karena marah, tapi dia tidak bisa membantah sepatah kata pun. Pada saat ini, anggota tim yang mengikuti mobilnya juga berjalan turun, dan ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Ziyi, mereka semua menjadi pucat dan menundukkan kepala. Chi Mingkun menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, apa yang kau inginkan? Persaingan yang adil denganmu. Zhang Ziyi merentangkan tangannya, kau telah mempermalukan temanku malam ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Ayo kita bertanding, jika kamu menang, aku akan membiarkan mereka berlutut dan minta maaf padamu, jika kau kalah, berikan aku logo timmu. Dia menepuk dahinya sedikit keras, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, oh iya, aku lupa bahwa kau sudah kehilangan logo mobilmu untukku. Chi Mingkun mengerucutkan bibirnya dalam-dalam. Zhang Ziyi ini memiliki latar belakang di ibu kota, dan desas-desusnya dia berhubungan erat dengan keluarga Fu dari 4 keluarga teratas. Ini juga alasan mengapa Chi Mingkun, meskipun diganggu seperti itu, dia tetap diam dan hanya bisa menelan mentah-mentah amarahnya. Sekarang Zhang Ziyi telah memperjelas bahwa dia akan mempersulitnya. Chi Mingkun tidak punya pilihan selain berkompromi. Chi Mingkun menghela nafas tidak berdaya, dengan mata merah, dia baru saja akan berbicara. Oke, ayo kita bertanding. Suara tenang Qigui tiba-tiba terdengar. Dia berjalan perlahan ke sisi Chi Mingkun, mata aprikotnya yang gelap berkedip dalam kegelapan, tapi aku tidak perlu kau berlutut dan meminta maaf, berikan saja logo mobilnya. Ketika dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Chi Mingkun bergegas menuju Qigui dengan amarah, apakah kamu bodoh? Baru saja aku membiarkanmu merasakan betapa berbahayanya balapan, dan kau masih. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya, dia membanting pintu dan keluar dari mobil, serta berkata kepada Zhang Ziyi, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, aku akan bertanding denganmu. Zhang Ziyi tersenyum, dan matanya berputar di sekitar Qigui, kenapa tidak ada hubungannya? Karena dialah masalah ini dimulai. Sepertinya dia ada di pihakmu, dan aturan mainnya sudah ditetapkan. Cantik, bagaimana jika kau kalah? Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Jari-jari ramping Qigui menyelipkan rambutnya ke belakang kepalanya tidak beraturan, dan mengikatnya dengan karet gelang, Chi Mingkun, pinjamkan aku mobilmu. Apa kau bercanda? Chi Mingkun hampir mati karena marah, kau saja bisa muntah di dalam mobil dan kau mau menyetir. Ini bukan lelucon, kamu mungkin bisa mati. Setiap tahun, ada orang yang meninggal karena understeering atau alasan lainnya, akibat kecepatan yang berlebihan. Qigui tidak pernah mengemudi di jalanan pegunungan semacam ini. Bukankah Qigui seperti mencari mati ketika dia ikut balapan seperti ini? Qigui terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan berkata langsung kepada Zhang Ziyi, pinjamkan aku mobil. Chi Mingkun dan orang yang berada di depannya sangat terkejut.
Setelah terdiam sesaat, orang di seberang seketika langsung tertawa. Ya Tuhan, dia bahkan tidak punya mobil, beraninya dia bersaing dengan bos. Gadis ini terlalu berani. Aku pikir itu bukan karena berani, tapi dia benar-benar tidak paham kondisinya, dia pikir ini akan sama seperti mengendarai mobil biasa di jalanan kota. Selanjutnya bab 101 aku akan mulai melaju dengan serius sekarang.